Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam salat berjamaah, ibadah yang bukan hanya dinilai dari banyak gerakannya, tetapi juga dari ilmu, adab dan ketepatan mengikuti tuntunan syariatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, salat fardu berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun para ulama menegaskan keutamaan ini terjaga apabila syarat-syarat berjamaah terpenuhi. Imam harus sah, makmum harus benar niatnya, dan yang paling penting makmum wajib mengikuti imam, bukan mendahului dan bukan pula memaksakannya untuk menyesuaikan diri dengan imam. Maka kita akan membahas sedikit tentang pembahasan makmum, yaitu tentang makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum orang atau makmum yang datang terlambat sholat berjamaah, sehingga tidak mendapatkan rakaat secara utuh sejak awal bersama imam. Ini sering terjadi ketika datang ke masjid, misalnya imam sudah sujud atau sudah iktidal, lalu muncul pertanyaan yang sangat umum, kita ikut sujud saja atau menunggu imam berdiri ke rakaat berikutnya? Maka jawabannya jelas dalam fikih, kita diminta sebaiknya untuk ikut sujud bersama imam, jangan menunggu imam berdiri. Bagaimana caranya? Maka kita bertakbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, bersedekap, baru kita langsung turun sujud. Jangan langsung sujud, kita takbiratul dulu, sedekap, baru kita sujud. Tidak perlu baca Al-Fatihah lagi, langsung sujud ikuti imam. Dalilnya hadis sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu an, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ruku. Lalu aku ruku sebelum sampai ke shaf setelah salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menambah semangatmu, tetapi jangan diulangi lagi. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan sebuah kaidah, man adraka ruku' faqad adraka rakaah. Barang siapa mendapatkan ruku bersama imam, maka ia mendapatkan satu rakaat. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan. Artinya selama imam masih ruku dan kita sempat ruku bersama imam, walaupun sebentar, rakaat itu terhitung. Ya. Maka ini ketika kita kondisinya imam ruku, kita takbir dulu, Allahu Akbar, sedekap, langsung ikut ruku, maka kita masih dapat rakaat bersama imam, tidak perlu nambah lagi di akhir. Tetapi
kalau imam sudah sujud, sudah diiktidal, misalnya sami Allahu liman hamidah, kita baru masuk, maka kita perlu menambah di rakaat terakhir, menambah rakaat seperti itu. Begitu pula dengan sujud, misalnya imam sudah sujud, maka kita sudah kehilangan rakaat pada saat itu. Tapi dianjurkan kita ikut sujud bersama imam walaupun sudah terlambat. Ada prinsip utama berjamaah, makmum mengikuti imam. Ya, dalam kondisi apapun, kaidah besar salat berjamaah adalah makmum menyesuaikan diri dengan imam. Ya. Hal ini ditegaskan oleh para ulama, salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang berkata, apabila seorang berniat bermakmum di tengah pelaksanaan salat, maka ia wajib menyesuaikan dengan imam. Ya. Maka pada asalnya, ya, tidak pantas imam dipaksa menyesuaikan makmum, termasuk dalam urusan bacaan ataupun gerakan. Jadi pernah suatu ketika kita biasa pernah terjadi, saya pernah mengimami di daerah Kedaton itu ada jamaah yang dia takbirnya itu dikeraskan dan biasanya dia lebih lama gerakannya dari imam. Nah, ini saya bertanya kepada ulama, maka kita jangan menyesuaikan makmum. Jadi misal dia terlambat gerakannya, maka kita sebagai imam tetap melaksanakan imam kita. Misalnya kita mendengar ada dia belum duduk di antara dua sujud misalnya. Nah, kita sudah selesai bacaannya, maka kita jalan aja gitu. Maka kita sebagai makmum menyesuaikan imam. Kemudian ada juga fenomena yang menepuk pundak untuk dijadikan imam. Nah, ini di masjid sering terjadi, Pak ya. Ya, seorang yang awalnya sholat tersendiri, ya, atau mungkin pada saat itu dia mau masbuk, kemudian ditepuk pundaknya untuk menjadi imam. Maka secara fikih ini dibolehkan. Ya, dengan syarat tepukan hanya isyarat ringan, bukan mengganggu. Karena nanti ada dua pendapat di sini, ada yang dia tidak menepuk, ada yang langsung berdiri di samping kita. Jadi mungkin kalau kita lagi sholat di luar atau di jamaah, kemudian ada orang berdiri di samping kita tanpa menepuk pundak kita, itu berarti dia sudah ada isyarat menjadi makmum kita. Jadi kita keraskan takbir dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya sedang sholat sunnah misalnya? Pada saat itu misal waktu zuhur misalnya, ba'diyah zuhur, kita lagi sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nah, orang yang datang ini nyangka kita adalah sedang sholat zuhur. Dia menepuk pundak kita. Nah, bagaimana ini? Maka ini tetap kita menjadi imam pada saat itu. Tetap kita lanjutkan dan kita keraskan takbir kita. Jadi sholat kita tetap sah dan orang yang menganggap kita imam itu juga sah karena dia tidak tahu kita sedang sholat sunnah. Kemudian bagaimana kalau kita sedang sholat di luar, misalnya ada orang kita ikut dengan dia menjadi imam, dia menjadi imam, kita menjadi makmumnya. Kemudian imam tersebut mungkin sedang pakai baju kaos misalnya, Pak. Kadang-kadang ini terjadi ketika dia sujud, terbuka aurat belakangnya itu kan, punggungnya kebuka, ini kan aurat itu. Maka ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita melihat dia terbuka auratnya, maka kita bisa mufarraqah, memisah dari jamaah, karena dia sudah tidak sah. Tapi di posisi imam itu, kalau dia tidak tahu, maka dia melanjutkan itu. Nanti di akhir dia selesai sholat, kita bisa dekati dia dan kita omongkan tadi terbuka auratnya. Mungkin dia nanti kalau dia paham, dia akan mengulangi sholatnya. Tapi kalau kita sebagai makmum sudah jelas melihat dia misalnya lagi sujud, terbuka auratnya itu, misalnya kaosnya keangkat, kemudian punggungnya kelihatan, maka kita sebagai makmum boleh untuk mufarraqah atau memisah dari jamaah. Seperti itu. Kalau kita lanjutkan jadi makmum dia, kita posisinya bermakmum dengan imam yang sudah batal sholatnya. Sedangkan kita sudah mengetahui imam itu sudah batal. Maka dari itu ketika kita mungkin di luar dan seterusnya, usahakan kita pakai baju dalam sehingga nanti kalau misalnya mungkin harus terbuka, kita nggak tahu, nah itu tetap tertutup. Jadi kalau kadang-kadang saya kalau
Yaitu tadi, kita sebagai muslim ketika dalam perjalanan pun sebaiknya kita juga tetap menjaga pakaian kita sehingga ketika masuk waktu sholat kita tidak kebingungan dan seterusnya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk terus menjalani ibadah ini dengan ilmu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya ilmu itu dapat didapat dengan belajar. Mudah-mudahan kita semangat untuk terus belajar, tidak hanya untuk menambah pahala, tetapi menambah ilmu dari ibadah kita. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, Allah mohon ampun. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.